Kita masih dalam bab 1 bilangan bulat. Bagian yang keempat ini adalah perkalian bilangan. Mari kita mulai dengan yang pertama, mempelajari perkalian bilangan-bilangan positif dan negatif dengan cara perpindahan ke timur dan ke barat. Sebagai contoh, Munir berjalan ke arah timur dengan kecepatan 70 meter per menit. Titik awal ditetapkan sebagai 0 meter. Arah ke timur sebagai arah positif. Melewati 1 menit dihitung sebagai positif 1 menit. Di titik manakah Munir setelah berjalan 1 menit? Setelah 2 menit? Di titik manakah dia semenit sebelumnya? 2 menit sebelumnya? Tandai dengan anak panah lokasi Munir menggunakan diagram berikut ini. Jadi perhatikan diagram seperti garis bilangan ini. Selanjutnya, nyatakan lokasi Munir pada saat-saat yang ditentukan dengan mengisi dalam kurung ini dan kotak ini dengan angka yang tepat. Nah, isilah tabel ini. Tabel ini adalah hubungan antara waktu dengan lokasi. Sebagai contohnya di sini, 2 menit sesudahnya ditulis positif 2, lokasinya 140 meter timur, atau ditulis positif 140. Seperti ini. 2 menit ke arah timur ditulis 140. Dari mana positif 140 ini? Lihat hubungan di sebelah kanan. Diperoleh dari positif 70 yang merupakan kecepatan dikalikan dengan waktu setelah 2 menit sama dengan 140 positif. Nah, seperti ini. Seperti inilah mengerjakan dalam kurung ini dan hasilnya di sini di kotak ini. Nah, setelah kalian menyelesaikan tabel itu, lanjutkan ya. Berdasarkan di titik manakah Munir 5 menit sesudahnya dan 10 menit sebelumnya. Nyatakan lokasinya dengan kalimat matematika. Maksudnya seperti ini. Contoh di atas ini. Ini kan ada 2 menit sesudah sampai 2 menit sebelum. Nah, kalau 5 menit sesudah dan 10 menit sebelumnya, berarti kalian buat seperti garis bilangan ini, kalian tambah setelah 5 menit sebelumnya, 5 menit sesudahnya, atau 10 menit sebelumnya. Berarti kalau sebelumnya ke arah kiri, kalau sesudahnya berarti ke arah timur atau ke kanan. Kita lanjutkan. Bagian yang kedua dari perkalian adalah perkalian dengan menggunakan tanda positif, negatif, dan nilai mutlak. Kita mulai dari hasil kali 2 bilangan bertanda sama. Contohnya, yang pertama, positif 2 kali positif 3 sama dengan positif dalam kurung 2 kali 3 sama dengan positif 6, atau dikatakan positif kali positif hasilnya positif. Contoh kedua, sama-sama negatif. Negatif 6 dikalikan dengan negatif 2 sama dengan hasilnya positif. Sama saja dengan positif dalam kurung 6 kali 2. Berarti hasilnya positif 12.
atau dikatakan negatif kali negatif hasilnya positif. Kita lanjutkan hasil kali dua bilangan berbeda tanda. Contohnya, yang pertama positif 9 dikalikan negatif 3. Hasilnya akan negatif dalam kurung 9 kali 3 sama dengan negatif 27. Atau dikatakan positif kali negatif, maka hasilnya akan negatif. Contoh kedua, negatif 4 kali positif 5 sama dengan negatif dalam kurung 4 kali 5 sama dengan negatif 20. Atau dikatakan negatif kali positif hasilnya juga akan negatif. Berikutnya bagian yang ketiga dari perkalian dengan 0. Contohnya 8 kali 0 sama dengan 0. Kemudian kedua, 0 kali negatif 2 juga sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, berapapun jika dikalikan dengan 0, hasilnya sama dengan 0. Bagian yang keempat, perkalian bilangan desimal dengan pecahan. Kita mulai perkalian bilangan desimal. Contoh, positif 2,1 dikalikan dengan negatif 0,8. Jadi hasilnya nanti akan negatif. Berarti sama dengan negatif dalam kurung 2,1 kali 0,8. Jadi cara mengalihkan bilangan desimal adalah kita kalikan biasa saja. Nanti hasil akhirnya berapa angka di belakang koma, banyak angka di belakang koma dari hasilnya adalah sama dengan jumlah banyak angka dari bilangan-bilangan yang dikalikan. Seperti ini, 2,1 banyak angka di belakang koma 1. Kemudian 0,8 banyak angka di belakang koma juga 1. Nanti hasilnya maka banyak angkanya akan 2 gitu. Yaitu di sini banyak angka di belakang koma 1 tambah banyak angka 0,8 ini juga 1. Berarti nanti 1 tambah 1 menjadi 2 angka di belakang koma. Jadi kita lihat sekarang ini, positif 2,1 dikalikan dengan negatif 0,8. Ini kalau kalian tidak bisa langsung boleh kali susun atau bisa langsung. Jadi 0, ini diabaikan dulu dalam proses, boleh. Jadi misalnya kita kalikan biasa, caranya 8 kali 1 8. Tulis 8. Kemudian 8 kali 2 16. Kemudian ingat hasilnya positif kali negatif, hasilnya akan negatif. Nah, ingat tadi sudah dikatakan banyak angka di belakang koma dari hasil adalah sama dengan jumlah banyak angka dari bilangan-bilangan yang dikalikan. Jadi hasilnya menjadi 1,68. Kemudian perkalian bilangan pecahan. Contohnya negatif 3/4 kali negatif 2/7 sama dengan, nanti hasilnya akan positif, sama seperti perkalian pada bilangan bulat. Sudah dijelaskan di atas, negatif kali negatif hasilnya akan positif. Jadi negatif 3/4 dikalikan dengan negatif 2/7, maka hasilnya positif dalam kurung 3/4 kali 2/7. Mengalihkan pecahan caranya adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti hasilnya
3 kali 2 6, 4 kali 7 28. Jadi positif 6/28. Positif 6/28 ini bisa disederhanakan. Caranya kita bagi dengan FPB-nya. FPB dari 6 dan 28 adalah 2. Jadi yang bisa FPB itu yang bisa bagi 6 juga bisa membagi 28. Jadi 6 dibagi 2 3. 28 dibagi 2 14. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sifat komutatif dan asosiatif perkalian. Kita mulai dari sifat komutatif. Contohnya, positif 4 dikalikan negatif 3 hasilnya, ingat positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif 12. Kemudian negatif 3 dirubah dibalik posisinya. Negatif 3 dikalikan positif 4 hasilnya juga negatif 12. Jadi hasilnya sama walaupun posisi bilangan-bilangan yang dikalikan dibalik atau dirubah. Kesimpulannya, positif 4 dikalikan negatif 3 sama dengan negatif 3 dikalikan positif 4. Jadi bentuk umumnya A kali B sama dengan B kali A. Ini disebut sifat komutatif perkalian. Selanjutnya sifat asosiatif. Contohnya, dalam kurung kurawal positif 2 dikalikan negatif 4 tutup kurung kurawal dikalikan negatif 5. Jadi dalam kurung kurawal ini kita kerjakan terlebih dahulu. Berarti positif 2 kali negatif 4 sama dengan negatif 8. Kemudian dikalikan lagi dengan negatif 5. Sehingga hasilnya negatif 8 kali negatif 5 hasilnya positif 40. Kemudian bentuk yang lain kita lihat di sini, positif 2 dikalikan dalam kurung kurawal besar negatif 4 dikalikan negatif 5. Jadi kita kerjakan dulu negatif 4 kali negatif 5. Jadi hasilnya menjadi positif 2 dikalikan hasil dari negatif 4 kali negatif 5 yaitu positif 20. Jadi positif 2 kali positif 2 sama dengan positif 40. Jadi hasilnya sama walaupun yang dikerjakan lain-lain yang duluan begitu. Tadi ada yang di depan, yang berikut ini yang bagian belakangnya. Jadi dalam kurung kurawal positif 2 dikalikan negatif 4 dikalikan dengan negatif 5 sama dengan positif 2 dikalikan dalam kurung kurawal negatif 4 dikalikan negatif 5. Atau secara umum atau bentuk umum dalam kurung A kali B dikalikan dengan C sama dengan A dikalikan dalam kurung B kali C. Ini disebut sifat asosiatif perkalian. Selanjutnya kita lanjutkan dengan tanda hasil kali beberapa bilangan. Ini maksudnya lebih dari 2 ya. Contoh yang pertama, negatif 3 kali positif 2 kali negatif 4. Ingat, kalau negatif kali negatif itu hasilnya akan positif. Jadi negatif 3 kali positif 2 kali negatif 4 bisa saja ditulis positif 3 kali positif 2 kali positif 4 sama dengan hasilnya 3 kali 2 6 kali 4 sama dengan 24. Contoh yang kedua, negatif 16 dikalikan dengan negatif 5/6 dikalikan dengan negatif 3. Nah,
lihat hasilnya nanti akan negatif. Mengapa? Karena negatif kali negatif hasilnya kan positif. Positif kali negatif hasilnya jadi negatif. Jadi hasil dari perkalian negatif 16 dikalikan dengan negatif 5/6 dikalikan dengan negatif 3, nanti hasilnya akan menjadi negatif. Jadi negatif dalam kurung 16 dikalikan 5/6 dikalikan 3. Nah, supaya memudahkan kita dalam menghitung hasil, kalau ada yang bisa disederhanakan, sederhanakan dulu. Misalnya di sini antara 3 dan 6 bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 3. Nah, 3 dibagi 3 1, sedangkan 6 dibagi 3 2. Nah, selanjutnya 16 dan 2 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Nah, 16 dibagi 2 sama dengan 8. Sedangkan di sini per satunya bisa langsung 5/1 ditulis 5. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif dari 8 kali 5 sama dengan negatif 40. Kita buat kesimpulan dari contoh-contoh di atas. Nanti berapapun bilangan kita kalikan, berapapun banyaknya, maka apakah positif atau negatif hasilnya kita lihat dari seberapa banyak, berapa kali atau berapa banyak muncul angka negatif. Perkalian dengan beberapa bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif jika banyak munculnya bilangan negatif adalah genap. Genap maksudnya ya berarti kalau 2 kali, 4 kali, 6 kali dan seterusnya. Dan hasil kali akan menghasilkan bilangan negatif jika banyak munculnya bilangan negatif adalah ganjil. Artinya muncul dalam perkalian itu nanti banyak kemunculan angka negatif itu merupakan barisan dari bilangan ganjil. Misalnya sebanyak 3 kali, 5 kali, 7 kali dan seterusnya. Kalau banyak kemunculan bilangan bilangan negatif itu adalah ganjil, maka nanti hasilnya akan menjadi negatif. Pelajaran kita yang bagian akhir dari perkalian ini adalah perpangkatan atau sering diistilahkan dengan eksponen. Sebagai contoh, yang pertama negatif 5 dikalikan negatif 5 dikalikan negatif 5. Kalau ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi dalam kurung negatif 5 dipangkatkan 3. Jadi negatif 5 ini harus dikurung. Kalau begitu perpangkatan itu sama dengan perkalian berulang. Berarti berulangnya ya sebanyak pangkatnya ini. Lihat pangkatnya 3, banyak pengulangannya 3, 1, 2, 3. Begitu dan seterusnya. Contoh yang kedua, 2/3 dikalikan 2/3. Berarti bentuk perpangkatannya adalah dalam kurung 2/3 dipangkatkan 2. Nah, kalau kita ingin mencari hasil perpangkatan, ya tergantung pangkatnya. Seperti contoh yang ketiga ini, negatif 3 dipangkatkan 2, berarti sama dengan negatif 3 dikalikan negatif 3, berarti sama dengan 9 atau positif 9. Karena negatif kali negatif kan hasilnya positif. Nah, perlu diperhatikan ini antara contoh 3 dan contoh 4. Kalau negatifnya ikut dikurung, berarti nanti begitu mengalihkannya secara berulang, bilangan tanda negatifnya, tanda bilangan negatifnya juga dikurung seperti ini.
Tapi seperti contoh di keempat ini, kalau tidak dikurung, artinya negatifnya ini tidak ikut ulang dikalikan gitu. Nah, jadi kalau negatif 3 dipangkatkan 2, nanti hasilnya akan negatif gitu. Ini berapapun pangkatnya, kalau dia tidak diturun, hasilnya akan negatif. Jadi negatif 3 dipangkatkan 2, hasilnya akan negatif dari 3 kali 3, sama dengan negatif 9. Ingat, lihat ini, beda penulisannya, hasilnya juga beda. Makanya hati-hati kita ketika kita menulis bilangan berpangkat. Nah, demikianlah akhir dari materi perkalian bilangan ini. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan tugas keempat ini. Inilah soal-soalnya, ada bilangan bulat, ada bilangan desimal, ada pecahan, ada bentuk perpangkatan, merubah dalam bentuk perpangkatan, kemudian yang terakhir menghitung hasil dari bilangan berpangkat. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.